Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang fiber optik. Pada kali ini kita akan mencoba memperkenalkan menu-menu gitu ya pada alat ukur yang namanya Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. Untuk lebih dalamnya sudah dibahas pada video yang lain. Namun untuk kali ini di video ini kita hanya akan mencoba untuk membahas pokok fungsi dari menu dan tombol-tombol yang ada serta fungsi utama yaitu melakukan pengukuran panjang kabel atau jarak gangguan. Untuk yang menu yang lain nanti kita bisa bahas pada video yang lain, dan atau untuk memperdalam kalian bisa saksikan pada video yang sudah pernah saya upload terkait dengan analisa hasil pengukuran menggunakan OTDR. Oke, seperti biasanya di sini ada kacamata digunakan untuk safety ya. Safety karena di sini masih melibatkan tentang cahaya. Nah, makanya untuk mencegah radiasi kita bisa gunakan untuk kacamata ini. Ya, saya gunakan dulu. Lalu selanjutnya di sini untuk membersihkan konektor-konektor yang ada ya, kita bisa bersihkan. Nah, oke, yang ada di sini ya kita bisa bersihkan. Kalau kalian sudah menyaksikan pada video TDR OPM, mohon maaf, itu kalian sudah tahu ya bagaimana cara untuk membersihkan konektor yang ada di sini. Ya. Oke, ini sudah dipersiapkan. Nah, sekarang giliran kita mengenal tombol atau fungsi dari OTDR ini. Nah, di sini ya ada tempat adaptor untuk meletakkan konektor dari kabel yang akan diukur. Ini untuk satu dayanya. Lalu ini ada menu untuk pilihannya. Kalian bisa gunakan stylus itu untuk melakukan pemilihan atau menggunakan tombol yang ada di sini. Oke, saya perkenalkan untuk tombolnya dulu. Untuk auto ini digunakan pada pengukuran yang belum kita ketahui panjangnya. Jadi kita misalkan mau pakai settingan secara auto aja biar aman gitu, itu bisa dilakukan dengan ini. Lalu ini bisa melakukan beberapa fungsi ya, mulai dari OTDR, dan untuk pancaran optik, visual fault locator, OPM, dan event map. Namun pada saat ini kita akan mencoba untuk yang OTDR terlebih dahulu. Nah, pada saat kita akan melakukan pengukuran menggunakan OTDR ya, biasanya yang kita lakukan adalah setup dulu. Nah, ini yang wajib diketahui untuk pemula ya, pada saat untuk melakukan pengukuran. Ya, kalau mau pemula banget ya tinggal kita pencet auto aja, nanti akan keluar hasilnya. Begitu ya. Tapi kita bisa lakukan setup. Nah, pada setup ini ada wave itu untuk panjang gelombang, bisa milih ya dari 1310, 1550 dan seterusnya. Lalu untuk mode ini ada AV test ya, bukan auto. Kalau mau auto ini tinggal diganti saja menjadi auto. Range itu 500 meter di sini, jadi jarak maksimal yang bisa diukur itu 500 meter. Pulse-nya 30 nanosecond, semacam kekuatan atau dayanya. Ini AV times itu adalah untuk lama atau durasinya. IOR itu adalah indeks bias dari kabel yang akan diukur. Helix itu semacam lilitan ya, jadi kalau kabel optik itu kan melilit, tidak lurus. Event loss threshold itu adalah batas maksimal kabel redaman dari kabelnya ya. Lalu untuk curtain loss juga sama, ini thresholdnya juga. Jadi di sini ada end loss-nya, threshold juga, dan seterusnya. Nah, kita akan fokus pada panjang gelombang, distance ring, pulse, dan IOR ya, gitu ya, itu penting sekali. Jadi untuk yang bawah ini kita nggak usah ubah-ubah gitu. Nah, kita cukup gunakan yang ini, itu kita bisa oke kan ya dengan menggunakan tombol ini. Nah, tinggal nanti kalau sudah settingannya udah oke, tinggal kita tes saja, atau kita bingung pakai auto saja, itu juga bisa. Oke, kita coba aja ya. Ini jenis konektornya adalah konektor SC, kita masukkan, lalu kita auto saja, ini akan bisa. Nah, ini auto ini digunakan ketika kalian akan melakukan pengukuran pada saluran optik, namun kalian belum tahu, wah saya harus mengukur dengan distance ring berapa. Nah, kalau kalian bingung langsung gunakan saja menggunakan mode pengukuran auto. Nah, dengan mode pengukuran auto ini nanti si alat akan menyesuaikan sendiri dengan panjang kabel dan setting-setting yang lain seperti yang ada pada tadi setup gitu ya. Oke, ini terukur ya, kita cukup membaca pada poin 1, ini namanya event.
Oke ya, ini panjangnya adalah 1 kilo. Yang mana sih? Nah, ini nomor 1 ini. Jadi jarak kabelnya atau letak gangguannya atau panjang kabelnya adalah 1 kilo diukur dari sini ya. Jadi kabel yang panjang itu, yang dummy itu panjangnya 1 kilo. Itu saja dulu untuk permulaan. Nanti untuk pembacaan yang belakang kalian bisa masuk di pengayaan atau besok pada saat materi khusus OTDR di kelas 11. Kalian akan temukan lagi untuk pengukuran OTDR, tapi lebih kepada analisanya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau melakukan menggunakan setup gimana? Untuk setup, nah kalian bisa atur nih di stand ringnya misalkan ya. Setup di stand ring ya. Nah, di stand ringnya kalian mau atur ke 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Misalnya kita 2 kilo ya, kita okekan saja. Lalu tes misalkan. Maka ini akan mengukur juga. Nah, sama ya panjangnya ya, 1 kilo. Seperti itu dulu fungsi utama dari OTDR. Semoga bermanfaat untuk praktikum yang singkat ini ya. Yang penting kalian sudah tahu pokoknya apa yang harus disetting dan mana yang harus dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.